Tetapi kalau kita sudah membaca referensi yang ada, ternyata brimkristin dan brimblastin yang ada di dalam tanaman ini adalah obat paten untuk terapi kanker di rumah sakit. Nah, itulah yang terjadi saat ini terkait dengan penanganan COVID. Saya akan menyampaikan agar kita semua bisa melawan COVID tanpa hutang. Dalam artian menangani dengan cara mudah dan murah dengan pengetahuan kita. Ikuti sampai selesai. Jika ada seorang presiden mengkampanyekan obat malaria untuk menangani COVID dengan alasan itu punya alasan empirik pengalaman dan akhirnya dipakai, kalau tidak salah saya baca sampai memesan 3 juta tablet. Coba bayangkan. Saya sampai membuat video jangan mengobati turun bro hanya dengan turun panas. Ada di channel saya. Nah, faktanya obat itu atau senyawa itu atau agen itu kemudian ditarik oleh BPOM. Berapa kerugian yang negara ini tanggung? Tamkan. Kemudian satu senyawanya lagi atau satu obatnya lagi, karena itu waktu itu kombinasi, itu menurut penelitian hanya efektif untuk virus yang belum bereplikasi, yang belum mengalami penggandaan dalam tubuh. Padahal COVID atau virus begitu menginfeksi, karena umurnya memang virus itu siklus hidupnya sangat pendek dan replikasinya cepat, itu langsung bisa bereplikasi. Dan obat itu sekarang harganya konon mencoba di koran kata teman itu jutaan sekarang. Nah, sekarang ada lagi menteri yang mengkampanyekan obat cacing untuk COVID. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai kasus obat malaria itu terulang. Kalau itu bukan untuk antivirus, konon harganya 7.500 per tablet, itu terlalu mahal. Karena bananalektin, Banlek, yang itu sudah terbukti sebagai antivirus, dan itu adalah juga meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, 3.500 bisa dapat 5 pisang itu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi bahwa mari kita tagar tangani atau melawan COVID tanpa hutang, karena hutang kita sudah bejibun. Stop hutang. Nah, terus bagaimana dong caranya? Tadi kita sudah memulai dengan prolog terkait dengan Tapak Doro atau Cantharanthus roseus yang ternyata bisa untuk diabetes,
ginjal, dan juga untuk kanker dengan senyawa aktifnya yang disebut sebagai vincristin dan riboflavin. Sebetulnya kita Indonesia sebagai mega biodiversity country memiliki banyak antivirus dan peningkat imunologi atau peningkat imunitas yang ada pada berbagai sayur dan berbagai buah-buahan. Saya ingatkan bahwa senyawa-senyawa yang ada itu negara-negara lain bisa mengisolasi, bisa melakukan pengolahan yang efektif. Kenapa kita tidak ke sana? Mengapa kita selalu berburu kemikalia import yang ujung-ujungnya hutang? Ini saya tidak habis pikir pada pemimpin negeri ini. Tolong cerdaskan rakyat dengan konten-konten lokal, biodiversitas lokal yang memang sebetulnya mengandung antivirus, immunobooster, dan sebagainya. Pada edisi lalu, saya sampai membaca immunobooster buatan Amerika yang kemudian saya baca kontennya, dan itu ternyata banyak buah-buahan atau tanaman yang bisa membentuk seperti itu, dan itu diproduksi oleh Amerika loh. Nah, permasalahannya memang ketika kita memproduksi seperti sekedar ekstrak atau semacam jamu, itu memang kita berbenturan dengan yang disebut sebagai zat-zat bawaannya, impuritisnya, dan juga rendemennya yang kecil. Nah, mestinya dengan berbagai kampus yang ada, pabrik obat yang banyak, ini bisa disiasati. Rendemen dari kandungan senyawa yang kecil dapat disiasati dengan bioteknologi, biotek, dengan sistem mengambil DNA atau isolat DNA-nya, kemudian dibiarkan dan nanti dipanen, yang mungkin kemudian disebut sebagai teknik hibridoma. Dengan demikian, zat murni antivirus, zat murni peningkatan imunologi, immunoboost bisa kita dapatkan. Mengapa kita selalu berpikir import, padahal Allah SWT sudah menganugerahi kita mega biodiversity country. Banyak komponen alami, natural antiviral, natural imunologi yang ada di biodiversitas kita. Anda bisa menonton berbagai konten tentang buah-buahan, sayuran, tanaman yang bisa meningkatkan imunologi dan juga sebagai natural antiviral. Cuman paradigma kita harus dirubah, bahwa kemikalia yang kita kejar memang itu kemikalia sintetis, biasanya buatan, dan fitokimia yang ada di tumbuhan itu adalah natural antiviral, natural antiinflamasi, atau natural antibiotik, dan seterusnya.
Ini yang harus kita rubah. Dan saya sangat prihatin. Seringnya saya masih melihat dokter-dokter yang menganggap itu mitos. Padahal saya sudah baca referensinya, itu ada penelitiannya. Dan saya hanya melihat, oh ini dokter asal. Dokter belum baca tapi sudah mengeluarkan fatwa. Ini perlu kita sadari. Dan saya mohon juga untuk dokter-dokter yang tampil di YouTube atau di sosial media dengan hal itu, kalau belum membaca, kalau belum melihat, jangan menjawab. Lebih baik diam. Jangan menjawab asal. Oh mitos, irasional. Ini sungguh sangat membodohi masyarakat. Karena kalau kita lihat, kalau Anda ke apotek, wow, produk-produk luar negeri untuk meningkatkan imunitas, sampai yang seperti untuk masuk angin pun sudah ada. Jadi jangan sampai ini malah direbut negara lain. Mestinya kita yang kaya biodiversitas, kita yang ekspor, bukan kita malah mengimpor, apalagi dengan hutan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari dalam sisa waktu yang ada kita lawan COVID tanpa hutang. Tagar lawan COVID tanpa hutang dengan memanfaatkan biodiversitas kita. Hidup Indonesia. Sekian pemaparan kami tentang tagar melawan COVID tanpa hutang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.